yang saya berikan dengan hormat waktunya kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Oki saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati narasumber yang bergabung melalui Zoom, Pak Robert Herbert. Yang saya hormati moderator. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung menjadi peserta pelatihan aparatur desa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa ini dilihat dari sudut pandang kepolisian. Sebelumnya kami perkenalan diri, nama saya Oki Waskito, tadi ditampilkan. Kemudian jabatan saya Kasubdit Bin Polmas. Fotonya tadi bisa ditampilkan lagi nggak ya? Foto saya tadi, yang pertama tadi. Saya hanya ingin sedikit, udah dihapus ya. Tadi gaya saya begini Pak. Ada bisa tahu Pak, artinya apa ini Pak? Ibu, Bapak. Nah ini. Apa ini? Nah, ini artinya 31 Pak. Waktu pendidikan saya di angkatan 31 jadi kayak ini. Namun pada kesempatan ini saya mengambil foto ini untuk contoh. Ini foto ini saya berani tampilkan di sini karena belum masuk kampanye. Nanti kalau sudah masuknya masa kampanye, gini ini, wah, apalagi menggunakan pakaian dinas ini. Nah, pada kesempatan ini saya juga sekalian mengingatkan karena sebentar lagi kita juga akan kampanye untuk aparat-aparat yang kalau memang berdinas sebagai aparat yang harus netral, kami ingatkan untuk tidak memberi kode-kode seperti ini. Ini bisa 13, bisa apalagi kalau sudah partainya disebutkan. Lanjut. Penguatan kapasitas vokasi hukum aparatur desa. Nah, ini saya sebetulnya begitu mendapat topik vokasi ini, saya berpikirnya apakah saya harus memberikan advokasi atau bagaimana, atau tentang undang-undang apa yang perlu saya sampaikan. Ini saya sebenarnya agak kebingungan untuk mencari bahan yang akan saya sampaikan sebagai strategi pembinaan ideologi Pancasila. Namun demikian saya mencoba mencampur-campurkan antara ideologi Pancasila, kemudian tugas-tugas aparatur desa, terutama kepala desa. Tapi rupanya yang ada di sini nggak ada kepala desa ya Pak ya. Tapi bapak-bapak kepala dinas yang membidangin pembinaan kepala desa. Sebetulnya Bapak ini lebih ahli dari saya untuk, tapi tidak apa. Nah, nanti saya skip untuk yang berkaitan dengan urusan kepala desa. Saya lebih fokus kepada tugas yang kepolisian. Lanjut. 15 menit ya. Pancasila memang sebagai dasar dan falsafah untuk pandangan hidup. Dan kita yakin dan percaya ini adalah yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berpulau-pulau, suku bangsa yang banyak, namun kita tetap bisa menjadi satu. Negara lain di luar Indonesia tidak memiliki ini.
Untuk itu kita harus jadikan dasar untuk pegangan hidup. Kemudian di era revolusi industri ini dengan munculnya teknologi informasi, kecanggihan-canggihan digital, ini banyak positif, namun jangan lupa ini juga banyak negatifnya. Ya, tentang isu radikalisme, menguatkan liberalisme pasar, kemudian konspirasitas, dan sebagainya. Jadi perlu kita perhatikan bahwa digitalisasi ini tidak selamanya, tidak seluruhnya mendukung untuk pembangunan, namun harus ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Secara faktual, bangsa Indonesia saat ini melemah dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Nah, ini kan punya Bapak semua nih. Aparatur desa sebagai ujung tombak. Karena pemberian terbawah yang resmi adalah pemerintah desa. Baik kepala desa maupun lurah. Jadi kalau kami tulis di sini desa, berarti itu juga lurah. Yang kami perlu sampaikan adalah aparat pemerintah lain yang ditugaskan di desa. Di sini ada Babin Kamtibmas, ya, sesuai fungsinya dia sebagai pembina masyarakat yang ada di desa, sesuai Perkap nomor 7 tahun 2021. Kemudian di situ juga didampingin oleh Babinsa yang saat ini kita kenal dengan 3 pilar. Ini merupakan andalan dari sistem keamanan kekompakan di desa yang diandalkan 3 pilar itu. Untuk itu beberapa tahun selalu biasanya kalau 1 Juli ulang tahun HUT Bayangkara ini selalu dilombakan. Ya, dilombakan 3 pilar, 1 Polres memilih 1. Kemudian dilombakan antar Polres 3 pilar tersebut perwakilan tingkat Polda. Kemudian tingkat Polda dilombakan tingkat nasional. Ini selalu diadakan dalam setiap tahun ini. Ya, lanjut. Terus ini tugas dan kewenangan, ini yang saya merahin, ini berkaitan yang mungkin ada kaitannya dengan tugas kepolisian, ini tentang pembinaan kemasyarakatan desa, menetapkan peraturan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, yang berikutnya mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat. Ini beberapa tugas wewenang kepala desa yang berkaitan dengan tugas komunikasi dengan Babin Kamtibmas di wilayah. Ya, lanjut. Demikian juga kewajibannya, ini berkaitan dengan Pancasila dan undang-undang, kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, ya, mentaati peraturan undang-undang, menjalin kerjasama, perselisihan masyarakat di desa. Ini biasanya yang berkaitan tugas-tugas kepala desa ini yang bersinggungan dengan Babin Kamtibmas dan Banbisa yang ada di lapangan. Lanjut. Ini permasalahan yang sedang dihadapi tentang keteladanan terhadap Pancasila, eksklusisme tentang sosial dan kesenjangan sosial. Ini sangat tajam memang untuk berkaitan dengan kesenjangan sosial. Contoh terakhir berkaitan dengan konflik perkebunan dengan masyarakat desa beberapa minggu yang lalu di Kalimantan Barat ya Pak ya, ada perusahaan sawit dengan masyarakat ya Pak ya. Ini selalu aja ada ya, apalagi ini memasuki isu-isu politik ini yang tidak suka dengan kedamaian, ini diisukan masalah sengketa pertanahan atau sengketa lahan. Ya, lanjut. Penguatan kapasitas aparatur desa, kemudian melakukan strategi penguatan kapasitas aparatur desa. Ini ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Ya, peningkatan kualitas aparatur desa dan meniadakan perilaku ekosektoral dari masing-masing aparat di desa. Ya, lanjut. Tugas dan peran Babin Kamtibmas. Nah, ini masuk pada tugas kepolisian untuk pendampingan, ya, pendampingan terhadap kepala desa. Meskipun kondisi saat ini jumlah Babin Kamtibmas itu belum sejumlah desa yang ada di Indonesia ini. Melakukan pembinaan masyarakat, menghimpun info dan patroli masyarakat untuk peroleh masukan atas isu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Ini tugas memang yang sangat berat, ya, mencari informasi. Diharapkan dengan Babin Kamtibmas sebetulnya kasus-kasus besar yang terjadi di wilayah seharusnya harapannya ini bisa terselesaikan dengan baik. Sebelum membesar, ya, permasalahan diselesaikan tingkat desa, tingkat kelurahan, atau mungkin kalau tidak selesai di tingkat kabupaten. Melayani kepentingan masyarakat melalui yang ditangani oleh instansi yang berwenang. Membina dan melatih petugas Satkamling. Ya. Kemudian menghadiri giat keramaian di desa, kelurahan yang menyampaikan pesan Kamtibmas. Selanjutnya melakukan tugas perbantuan. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara. Ini salah satu juga misalnya mau melakukan penangkapan ataupun ada kejadian, itu tugas Babin Kamtibmas yang pertama datang situ untuk mengamankan TKP. Kemudian melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Babin Kamtibmas berperan sebagai petugas Polmas yang ada di desa. Jadi wilayahnya Babin Kamtibmas ini setingkat desa. Kemudian dalam melaksanakan tugas berwenang para Babinsa melakukan koordinasi dengan lurah dan Babinsa. Ini yang tadi kita sebut 3 pilar. Ya, lanjut. Di dalam tugas Babin Kamtibmas ini salah satunya adalah Pam Swakarsa. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Pam Swakarsa ini juga merupakan salah satu program yang selalu Polri gaungkan. Ini juga dilombakan dalam setiap 1 Juli. Pam Swakarsa ini saat ini memang kalau di perkotaan sebagian besar sudah digantikan oleh Satpam. Namun demikian di daerah-daerah diharapkan Pam Swakarsa ini masyarakat untuk sama-sama mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Pam Swakarsa. Jadi jangan setiap ada kerawanan, jangan terlalu untuk mengharapkan keamanan dari polisi maupun TNI. Ya, jadi masyarakat di desa ini pun harus mempunyai kesadaran untuk mengamankan dirinya masing-masing. Bentuk-bentuk Pam Swakarsa yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah Satpam, ini biasanya di perkotaan, untuk perumahan dia sudah biasanya untuk berbayar. Kemudian kalau yang kedua itu Satkamling, ini oleh keamanan lingkungan warga setempat. Pam Swakarsa lainnya berdasarkan penanata sosial, ya seperti di Bali ada apa? Pecalang dan sebagainya. Ya, lanjut. Lanjut. Pembentukan Satkamling. Nah, Izin mengingatkan Pak, waktunya tinggal 3 menit. 3 menit. Ya, ini tahapan untuk Satkamling. Pembentukannya. Ya, lanjut. Tugas Satkamling dan peran Satkamling. Ini nanti mungkin Bapak udah ada. Yang pertamanya jelas untuk menyelenggarakan keamanan di lingkungan masyarakat masing-masing. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah Babin Kamtibmas dengan jumlah kelurahan ini sangat timpang sekali. Tiap tahun selalu berkurang.
yang pensiun, yang meninggal, yang sebagainya. Jadi selalu berkurang. Dari yang semula adalah 46.808, dari jumlah desa dan kelurahan itu 83.585. Itu turun sekarang menjadi 39.833. Ini yang jumlah babin yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, lanjut. Ini persentase jumlah babin yang sudah 100% ini baru ada di 4 yang warna biru itu Pak. Yang pertama Metro Jaya, ya karena memang di kota. Kemudian yang kedua DIY Jogja, itu karena memang kotanya kecil. Yang ketiga di NTB, itu juga kecil. Kemudian di Bangka Belitung, itu juga kecil. Jadi di sana sudah terpenuhi satu desa ada satu babin. Lanjut. Nah ini tiap tahun berkurang, ini gambarnya tadi karena pensiun. Ya lanjut. Nah ini yang terakhir adalah polisi RW. Saya singgung di sini berkaitan polisi RW ini salah satu terobosan dari Polri untuk mengatasi kekurangan dari babin yang tadi itu. Karena kalau babin itu ditugaskan, dia tidak boleh merangkap di tugas-tugas lain. Misalnya kalau dia babin, dia full 100% ada di desa. 100% dia menemanin Pak Kepala Desa atau Lurah. Namun polisi RW ini yang tersebar di seluruh kabupaten, ini sifatnya adalah tugas tambahan. Jadi tugas pokoknya dia di reskrim, di lantas, di serse, namun dia mempunyai tugas tambahan untuk menjadi polisi RW, diutamakan di tempat tinggalnya masing-masing. Jadi harapannya polisi tersebut menjadi pengayom paling tidak di lingkungan masing-masing, di RW-nya masing-masing. Ini salah satu terobosan yang sekarang baru digarap, sampai saat ini jumlahnya 124.754. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini materi saya sangat tipis sekali lah untuk para bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan mungkin bapak-bapak juga kurang pas mungkin ya saya sampaikan tadi, mungkin untuk undang-undang juga saya kurang banyak saya sampaikan karena ini kan tadi berkaitan dengan advokasi Pak ya. Saya kira itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.